Jemaat Tuhan, sebelumnya izinkan saya untuk membuka masker. Shalom. Damai sejahtera bagimu. Apa kabar Bapak Ibu jemaat? Sebelum saya menyampaikan khotbah pada pagi hari ini, perkenalkan saya wajah baru di Pulau Bangka Belitung, khususnya di GPIB yang ada di Bangka Belitung. Nama saya Pendeta Evi Julianti Rumagit Jebua. Papa saya itu Jebua, Nias. Mama saya itu Batak, Silaen. Suami saya Horas Ama. Suami saya itu Rumagit, Manado. Jadi jikalau ada yang bertanya, Ibu Pendeta orang apa? Saya katakan saya orang Indonesia. Dan puji Tuhan, kami dianugerahi 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, dan kedua-duanya saat ini berada di Jakarta. Demikian perkenalan singkat kita, nanti di luar kita kenal-kenalan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Galatia adalah salah satu kota provinsi di Kekaisaran Romawi kuno yang dikunjungi oleh Paulus pada perjalanan pekabaran Injilnya yang pertama. Tidak lama setelah kunjungan Paulus tersebut, datanglah pekabar-pekabar Injil Yahudi ke kota Galatia yang mengaburkan karya keselamatan Kristus melalui pengajaran tentang sunat dan hukum Taurat. Kedatangan pekabar Injil Yahudi tersebut sekaligus juga ingin mendiskreditkan, menyingkirkan, dan merusak pelayanan serta nama baik dari Rasul Paulus. Paulus mengirimkan surat ini untuk menjawab mereka, sekaligus menegaskan kembali tentang kerasulannya, serta ingin menekankan bahwa manusia dibenarkan oleh iman melalui Kristus. Persoalan utama dalam surat Galatia ini adalah persoalan yang sama yang dibahas dan dipecahkan dalam sidang di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 41. Persoalan utama itu meliputi 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat? Ataukah yang kedua, ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi tertentu dari perjanjian lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus? Karya penyelamatan oleh Kristus adalah final, sehingga setiap upaya lain yang ingin menambahkan atau merasa bahwa karya tersebut belum cukup merupakan upaya dan tindakan yang merendahkan karya Kristus. Dan hal itu merupakan upaya dan tindakan yang bodoh. Maksud Paulus menuliskan surat Galatia ini karena dia mendengar
bahwa beberapa guru Yahudi mengacaukan orang yang baru dimenangkan olehnya di kota Galatia ini dengan cara memaksa mereka disunatkan dan menerima Huk Taurat Musa sebagai syarat-syarat yang perlu untuk diselamatkan dan diterima di dalam gereja. Setelah mendengar hal tersebut, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Galatia dengan tujuan yang pertama, untuk menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum Taurat seperti sunat di bawah perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kasih karunia Allah di dalam Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian yang baru. Yang kedua, untuk menegaskan lagi dengan jelas bahwasannya kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Yesus Kristus dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat perjanjian lama. Mengapa para pengajar Yahudi menyerang Paulus secara pribadi? Agar supaya melemahkan pengaruhnya di dalam gereja-gereja. Mereka menuduh bahwasannya yang pertama, Paulus tidak termasuk kelompok rasul-rasul yang asli, dan karena itu tidak memiliki wibawa rasuli. Yang kedua, berita yang disampaikannya menyimpang dari Injil yang diberitakan di Yerusalem. Lalu yang ketiga, beritanya mengenai kasih karunia akan mengakibatkan ketidakpatuhan kepada hukum Taurat. Surat kepada jemaat Galatia ini dapat disebut sebagai sebuah piagam kemerdekaan, yakni sebuah surat yang menjelaskan tentang pembenaran dan kemerdekaan Kristen di dalam dan melalui Kristus. Bapak Ibu jemaat dapat membacanya dalam surat Galatia pasal yang ke-5. Lalu, apakah hukum Taurat bertentangan dengan janji Allah? Sama sekali tidak. Janji Allah kepada Abraham dan keturunannya yang dimaksud adalah menunjuk kepada pribadi Kristus. Dan janji itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh hukum Taurat yang Allah sendiri berikan khusus kepada bangsa Yahudi. Karena ketegartentukan mereka lah Allah memberikan hukum Taurat yang menuntun mereka supaya dapat berperilaku setia dan taat kepada Allah. Kristus sudah datang dan janji telah digenapi, sehingga kita semua tidak lagi berada di dalam pengawasan hukum Taurat. Sekarang kita semua dibenarkan karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat atau dengan kemampuan, kehebatan, kepintaran, dan kesalehan kita. Dengan beriman kepada Kristus, kita percaya akan karya keselamatan yang dikerjakannya. Dengan beriman kepada Kristus, maka kita telah menjadi anak-anak Allah yang telah dipersatukan dari satu Bapa dan berhak
atas janji dan menjadi ahli warisnya. Yang perlu kita pahami adalah sebagai pengikut Kristus, kita tidak terikat oleh hukum Taurat, melainkan kita terikat oleh hukum Kristus yang merupakan inti dari seluruh hukum Taurat itu sendiri. Dengan keterikatan kepada hukum Kristus, kita sebagai pengikut Kristus bukan tergantung pada apa yang dilakukan dan pada apa yang dilihat oleh mata, melainkan pada hati. Mengerti ya Bapak Ibu? Contohnya, semua yang kita makan tidaklah najis, melainkan apa yang keluar dari mulut kita itu yang dapat menajiskan orang. Contoh yang kedua, jangan berbuat zina. Kita sebagai pengikut Kristus diajarkan, jika hatimu menginginkannya, maka kamu telah berbuat zina. Jadi, bukan pada perbuatan yang dapat dilihat oleh mata, melainkan terletak pada hati. Jemaat sekalian, mohon perhatikan, 10 hukum dengan ratusan turunannya yang mengikat hidup dan kehidupan Yahudi, Tuhan Yesus menyederhanakan melalui hukum kasih. Pertanyaannya adalah, apakah tingkat moral kemanusiaan kita menjadi turun? Tidak. Malahan melalui hukum kasih, Allah memberikan standar yang sangat tinggi bagi manusia dan pengikut Kristus. Yang kedua, mengapa Yahudi memaksakan pemberlakuan hukum Taurat dan turunannya? Padahal dalam kenyataannya, dalam kenyataannya tidak ada satupun manusia yang mampu melakukannya. Bapak Ibu, saya izin minum sebentar ya. Baik, kita lanjut. Padahal dalam kenyataannya tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukannya. Jawabannya adalah karena mereka berlaku munafik. Mereka hanya mau dilihat dan mau dianggap taat karena melakukan 1-2 dari hukum tersebut, padahal hati mereka jauh daripada peribadahan yang benar. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama pada pagi hari ini? Sifat dari janji Allah adalah tetap, tidak dapat diubah-ubah, tidak dapat dikesampingkan atau dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh hukum Taurat sekalipun. Janji Allah adalah suatu janji
yang tanpa syarat, unconditional promises. Sedangkan ketentuan covenant Allah yang diwujudkan di dalam hukum Taurat adalah suatu ketentuan dengan syarat. Janji Allah tanpa syarat. Hukum Taurat dengan syarat. Janji Allah adalah titik tolak untuk suatu iman yang bergantung kepada rencana Allah, anugerah Allah, inisiatif Allah, kedaulatan Allah, dan berkat-berkat Allah. Sebaliknya, ketentuan dalam hukum Taurat adalah titik tolak dari suatu kehidupan ibadah yang bergantung pada tanggung jawab manusia, pekerjaan manusia, tingkah laku manusia, dan ketaatan manusia. Janji Allah berlandaskan anugerah Allah yang hanya meminta iman percaya sebagai respon manusia. Sedangkan ketentuan dalam hukum Taurat berlandaskan pekerjaan, menuntut ketaatan mutlak kepada hukum Taurat. Janji Allah menyelamatkan manusia, sedangkan ketentuan Allah tidak menyelamatkan kita manusia. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat sekalian, percayalah kepada janji Allah yang menyelamatkan. Hiduplah dalam iman yang selalu mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah. Setia dan taatlah berjalan bersamanya. Mengapa? Karena melaluinya segala anugerah dan berkat melimpah pasti Allah turunkan ke dalam hidup dan kehidupan Bapak, Ibu, serta kita sekalian sebagai warga jemaat GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Kemudian, apa yang firman Tuhan ingin supaya kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita? Di awal minggu ini, kita semua dihantar oleh anugerah Allah untuk memasuki minggu Advent yang pertama, di mana sepanjang minggu ini kita semua diajak untuk melakukan introspeksi diri dan pikiran kita. Kita melihat dalam kedalaman batin kita dan mari kita bertanya, sudahkah diriku benar-benar melakukan hukum Kristus yang kepadanya kita beriman? Sudahkah kita semua menaruh harapan akan keselamatan hidup kita dan seisi rumah kita yang kepadanya telah berkenan memberikan dirinya untuk keselamatan kita? Pada minggu ini kita semua menantikan kedatangannya. Penantian kita merupakan sebuah kesadaran yang penuh harap dan begitu indah, serta selalu dipelihara oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang kita terima dari Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Dalam penantian kita, hendaklah kita semua yakin bahwa hanya di dalam Kristus kita bisa memiliki hubungan layaknya seorang bapa dengan anaknya, di mana hal ini menjadi jaminan bagi kita bahwa penantian kita akan Dia tidak akan sia-sia. Bapak Ibu jemaat sekalian, tinggallah di dalam dan bersamanya,
Ia akan memperlihatkan kepada kita dengan caranya yang ajaib bahwa sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Hidup kita di dalam Kristus saat berada di dunia ini dan hidup kita nantinya di surga bersama Kristus adalah dua hal yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peliharalah selalu pengharapan yang pasti akan Allah dengan menjalani hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang selalu berbuah manis sehingga kita dapat bermanfaat bagi sesama kita. Ingatlah selalu, hidup Bapak Ibu yang hidup di dalam Kristus tidak tergantung dari seseorang yang lahir dari keluarga Kristen maupun mereka yang sudah dibaptis atau sudah disidi atau belum. Hidup Bapak Ibu yang hidup di dalam Kristus tidak ditentukan dari seseorang yang berstatus sebagai hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan atau bukan. Akan tetapi hidup Bapak Ibu ditentukan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menjadi sangat penting adalah bagi hidup Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang beriman kepada Kristus, yaitu hidup Bapak Ibu harus menghasilkan buah dari iman yang sudah dibenarkan. Iman yang benar adalah percaya kepada Kristus. Iman yang hidup adalah iman yang berbuah bagi Kristus. Dan iman yang bertumbuh adalah kita mengerti dan mengetahui serta paham bahwa kita ini adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati jemaat Maranatha sekarang hingga sampai selama-lamanya. Kita bersatu sejenak.